Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita. Kali ini saya akan menggunakan Google Apps Script untuk mendapatkan nilai dari sebuah data yang ada di Google Sheet. Oke, nanti ini akan sangat banyak sekali gunanya. Jadi ini adalah materi dasar yang perlu diketahui. Nah, jadi misalnya kita punya punya data seperti ini. Di sini ada nomor, tanggal, kemudian nama, begitu. Kemudian kita ingin agar data-data ini kita ambil, ya, kita ambil untuk nanti bisa kita olah ya, bisa kita olah, kita pindahkan atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan data. Kita buka script kita terlebih dahulu di sini, ya, sini yang kemarin bisa kita tetap sama ataupun kita kosongkan. Nah, kita buat fungsi baru. Saya besarkan terlebih dahulu. Saya buat fungsi baru di sini, fungsi misalnya ambil data. Nah, ambil data seperti ini kita akan terlebih dahulu mendefinisikan, ya, kita pindahkan dulu fungsinya ke atas. Nah, kita definisikan terlebih dahulu. Kita definisikan sebuah variabel bernama sheet. Ini kita buka aplikasi spreadsheet kita, kemudian kita buka spreadsheet-nya berdasarkan ID. Nah, ID-nya bisa kita dapatkan di sini. Ini adalah ID spreadsheet-nya. ID di sini ya. Jadi dari garis miring sampai dengan bentar, saya terhalang layar. Nah, dari garis miring sampai sini. Berarti ya, ini adalah ID. Copy. Oke. Nah, setelah kita mendefinisikan variabel sheet, nah kita bisa panggil variabel sheet yang dimaksud karena kita sudah membuka nih, apalagi yang perlu kita definisikan, kita perlu mendefinisikan nama sheetnya. Nama sheetnya di sini misalnya sheet 1 ya. Jadi misalnya di sini nama sheet ya. Aturan dalam pembuatan bebas, yang penting tidak ada dalam pembuatan nama variabel bebas, yang penting tidak ada spasi dan selalu diawali dengan huruf kecil. Oke, nama sheetnya kita panggil sheetnya variabel sheet ini berarti spreadsheet-nya ya. Kemudian di sini kita mendapatkan nama sheet yang ingin kita tuju adalah sheet 1 ya, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kemudian kita ingin mendapatkan suatu variabel gitu ya, satu variabel yang ada di rentang tertentu atau bahkan di sel tertentu, misalnya yang ada di sel A1 ya. Berarti kalau di sel A1 kita panggil nama sheet-nya. Kemudian di sini ada get rank ya. Get rank, kita ambil rank-nya. Rank-nya di sini ada 4 macam pengisiannya, ada row-nya, ada kolom gitu. Kemudian ada 4 tipe pengisian parameter, ada row, kolom dan 6 rows. Kemudian ada row, kolom, 6 rows and 6 columns. Oke, bisa juga kita gunakan dengan notasi selnya ya. Seperti yang keempat seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung gunakan seperti ini, A1 ya, sheet get rank A1. Kemudian dari sini kita mau mendapati nilai ya. Berarti kita get value ini. Ada get value, ada get values. Get values itu kalau sepertinya nilainya banyak. Nah, karena ini cuma satu sel, jadi kita gunakan get value. Seperti ini. Nah, kita bisa beri nama variabel ini dengan variabel misalnya isi. Oke. Nah, ketika kita simpan seperti ini, kita jalankan programnya. Kita ganti dulu ininya jadi ambil data. Kita jalankan.
Nah, ini sudah berjalan ya, tidak ada error di dalamnya. Nah, untuk mengetahui apakah variabel isi ini nilainya apa gitu atau isinya apa dari variabel ini kita gunakan logger log. Kalau di JavaScript secara umum pakai console.log ya. Kalau di sini kita pakai logger.log. Oke, kita isikan parameternya dengan isi. Jadi kita mengecek nilai dari isi itu isinya apa, kira-kira begitu. Nah, kita jalankan kembali. Nanti di bagian log eksekusi, di bagian informasi itu akan muncul isi. Ya, nilai isi adalah tadi ya harusnya A1, rank A1 ada di sheet 1 dengan ID ini. Oke, kita tunggu. Ini kenapa lama banget? Oke, saya hentikan dulu. Saya coba jalankan kembali. Halo, halo, halo. Apa ya? Jangan-jangan internetnya sedang bermasalah. Nah, ini dia ya. Peringatan eksekusi mulai. Nah, informasi dari log yang kita eh, tambahkan itu nilai dari variabel isi adalah no titik. Sama seperti yang di sini. Begitu juga ketika kita ganti ini menjadi A2 ya, kita lihat di sini A2 adalah 1. Nah, di sini juga nilainya 1. Dan seterusnya misalnya kita lihat untuk yang bagian ini atau misalnya ini ya kita tambahin lagi misalnya di sini donasi begitu ya. Ini ada yang 100.000, ada yang 300.000, ada yang 3 juta, sorry, ada yang seperti ini gitu ya misalnya ya, donasi formatnya dalam bentuk rupiah seperti ini. Nah, kalau misalnya kita pindahkan ke B2 ya, kalau kita pindahkan ke B2 ini nanti yang akan muncul di sini kan B2 isinya adalah 12 Januari 2023 ya. Nah, di sini juga 12 Januari tahun 2023 GMT-nya +7. Begitu. Nah, untuk yang lainnya, untuk misalnya kita mau melihat nilai dari A2 sampai dengan ini kita misalnya mau melihat nilai dari ini gitu ya. Berarti A2 sampai dengan D2. Nah, kita bisa gunakan rentang seperti ini, A2 sampai dengan D2 ya. Ini akan error, ini akan error. Oke, ini kan error karena di sininya get value, bukan get values. Harusnya pakai get values kalau objeknya banyak. Oke. Nah, tadi yang didapatkan cuma A1, A2 aja ya. Nah, ini kita dapatkan ini nilai A2 kemudian dipisahkan oleh koma. Jadi objeknya hasilnya akan akan menjadi array seperti ini ya. Ini nilai A2, ini nilai B2, ini nilai C2 dan ini nilai D2. Seperti ini kalau kita menggunakan get values. Atau kita juga bisa menggunakan notasi seperti tadi ya. A2 itu bisa menggunakan row dan columns. Jadi yang kalau get value, get rank seperti ini kan bisa row, kemudian koma kolom. Jadi misalnya A2. A2 itu berarti row-nya ada di row 2 ya, row 2. Kemudian kolomnya kolom A. Kolom A itu ada di urutan pertama. Jadi ini 1, 2, dan 1. Seperti ini misalnya. Nah, ini hasilnya adalah 1. Karena nilai dari A2 adalah 1 seperti ini. Oke, sorry, ini harusnya get value aja ya, bukan get values. Nah, nilainya seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan kalau sepertinya ini ditambahkan koma, ada 6 rows. Berapa banyak jumlah baris yang mau diambil. Misalnya kita mulai dari A2, kita mau mengambil sampai dengan A4, berarti ada 3 baris ya. Nah, ini kita tambahkan 3 baris seperti ini, kemudian ininya kita ganti jadi get values. Pakai metode get values. Jalankan. Dan dapat 1, 2, 3. Semuanya dipisahkan oleh koma. Atau bisa juga kita mengambil dari A2 seperti ini, kemudian sampai dengan B4 begitu ya, A2 sampai dengan B4. Nah, di ujungnya kita tambahkan lagi 6 columns. Kalau sepertinya kita perlu mengambil sampai dengan bentuknya rentang seperti ini, kita bisa juga memasukkan ini 2 ya, berarti kolomnya 2 karena dari kolom A dan kolom B cukup 2. Nah, jadi ada 4
jenis memasukkan parameter ke dalam getRank ini. Ada yang angka baris dan angka kolom, ada yang angka baris, angka kolom dan berapa banyak jumlah baris, ada yang angka baris, angka kolom, berapa banyak jumlah baris dan berapa banyak jumlah kolom, serta yang terakhir ada berupa notasi. Nanti kenapa bisa banyak seperti ini? Nanti tergantung kebutuhan kita ya. Kadang ada yang angkanya harus kita masukkan berupa rumus. Jadi variabel-variabel ini tidak didapatkan kecuali dari variabel sebelumnya begitu ya. Nah, variabel sebelumnya itu kadang didefinisikan dengan apa ya, berupa hasil dari hasil pengolahan sesuatu begitu. Jadi tidak rigid itu misalnya kalau sepertinya untuk mengotomatisasi pekerjaan begitu. Oke, ini cara untuk mendapatkan value. Kita akan masuk ke bagian yang lain, masih ke bagian nilai, cara mendapatkan value tadi. Saya akan fokus pada ini ya, di kolom B2. Jadi saya akan ambil B2 seperti ini. Permasalahan kita akan muncul ketika kita mengambil nilai B2. Ini kan yang muncul adalah nilai real daripada nilai sesungguhnya dari tanggal yang ada ya, 12 Januari 2023. Bagaimana kalau kita ingin mengambil tapi isinya adalah ini nih. Isinya bukan bukan Thursday Januari 12.00 dan seterusnya bukan. Tapi kita ingin nilai yang keluar itu adalah 12 Januari 2023 begitu ya, bukan tadi. Nah, kita bisa menggunakan di sini kan kita ingin yang sementara nilai ini itu bisa diganti-ganti ya. Bisa seperti ini atau bisa bentuknya dalam bentuk yang lain ditambahin hari seperti ini ya. Nah, kita ingin apapun nilai yang muncul di kolom B di sel B2 itu yang nilai yang seharusnya didapatkan, bukan nilai eksaknya kira-kira begitu ya. Karena ini kalaupun diganti jadi Kamis 12 Januari 2023, ketika saya jalankan get rank get value seperti ini ya, ketika dicek nilai log isinya, hasilnya sama. Hasilnya sama, nilai eksaknya tadi. Nah, kita ingin ini munculnya adalah Kamis 12 Januari 2023. Nah, kita menggunakan ya untuk yang sifatnya seperti ini karena kita hanya ingin mendapatkan nilai yang nampil. Kita dapatkan dengan get display value. Seperti ini ya. Jadi ini akan mengambil nilai yang tampil di Google Sheet kita. Ketika kita jalankan, maka yang muncul adalah Kamis 12 Januari 2023. Ketika kita ganti sepertinya misalnya ini menjadi kembali gitu ya seperti semula. Ini ketika kita jalankan dia jadi 12 Januari 2023. Ketika ini kita ganti dengan format yang lain seperti ini. Ketika kita jalankan ini ya 12 garis miring 01 garis miring 2023 seperti ini, dia akan menyesuaikan. Jadi apapun yang nampil di sini, yang ditampilkan bukan nilai eksaknya. Ini khusus untuk tipe data number atau date ya. Kalau yang ini kan antara nilai eksak dengan nilai yang tampil sama ya gitu. Nah, untuk donasi pun untuk yang nilai mata uang pun ya ini sama. Nilai mata uang dia kan nilai eksaknya sini nih. 1000 gitu ya, 0-5. Tapi nilai yang tampil tuh ada RP-nya. Nah, atau bahkan yang bentuknya ada koma-koma di belakang. Seperti ini gitu ya. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan get display value. Jadi kalau ini saya ganti menjadi D ya, ini kita dapatkan nilainya adalah RP 100.00,00. Tapi kalau saya dapatkan ini dengan get value saja tanpa menggunakan display, dia hanya akan menampilkan nilai 10000. Begitu. Nah, begitu juga kalau sepertinya kita mau mengambil nilai dengan rentang ya. Misalnya ini rentangnya dari D2 sampai dengan D4. Kita bisa menggunakan langsung seperti ini, D2 sampai dengan D4. Atau kita bisa menggunakan tadi ya, row 2 kolom 4, kolom D maksudnya. Kemudian banyaknya baris adalah 3, bisa seperti ini, D2 sampai dengan D4. Kemudian kita di sininya kita ganti metodenya bukan get display value tapi get display values karena dia mengambil nilai dalam jumlah yang banyak atau nanti bentuk datanya akan menjadi array. Ketika kita cek, kita panggil, jalankan. Nah, ini akan muncul nilai-nilai yang tadi ya yang sesuai dengan yang ditunjukkan.
Di sini 100-nya ada yang pakai koma kan di belakangnya ya. Yang 3 juta dan yang 12.000 ini tidak pakai koma. Ini juga sama 3 juta dan 12.000. Begitu. Sementara kalau kita hanya menggunakan get values seperti ini, yang muncul adalah sama ya dalam bentuk angka atau dalam bentuk nilai eksak tadi. Begitu. Oke, nampaknya sekian untuk tutorial cara mengambil data dari sebuah sheet dengan menggunakan Google Apps Script. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.